Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wal khairu wasyaru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Adada halqika wa ridha nafsika wa zinatarsika wa midada kalimatika. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman semua. Kembali lagi di channel Sinau Pegon, melanjutkan dari pembahasan yang lalu. Kita belajar membaca, mengeja yaitu redaksi dari salah satu kitab yang bertuliskan Arab Pegon berbahasa Jawa, yaitu kitab Fafir Ilallah yang ditulis oleh Yai Mungdir Nadir. Baik, kita segera saja buka kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan dari bab kemarin, yaitu sifate Ya'juj Ma'juj. Sifatnya Ya'juj dan Ma'juj. Jadi kemarin kan di bab sebelumnya itu kan Nabi Isa alaihissalam itu mendapatkan perintah dari Allah melalui malaikat Jibril agar sesegera mungkin untuk mengungsi ke Gunung Tur. Karena apa? Sudah saatnya Ya'juj dan Ma'juj itu keluar di muka bumi ini. Kita bahas sedikit terkait dengan bagaimana Ya'juj dan Ma'juj atau sifatnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj Ma'juj iku uga bangsane menungso. Asal saka Turki. Anake Sanaf bin Yafis bin Nuh alaihi salam. Jadi ini masih berketurunan, ini bangsa manusia keturunannya dari Sanaf bin Yafis bin Nuh. Jadi ini masuknya itu buyutnya, keturunannya dari Nabi Nuh alaihi salam. Sifate Ya'juj Ma'juj iku ana 3 werna. Jadi sifatnya Ya'juj dan Ma'juj itu ada 3. Ana sing kaya tawon, dhuwure ana 120 hasta. Jadi ada yang seperti lebah, tetapi tingginya ada yang 120 hasta. 120 hasta. Terus ana maneh sing pesagi, kupinge amba banget. Jadi ada yang berbentuk kotak kupingnya, dan ini kupingnya itu, daun telinganya itu lebar. Yen turu kupinge siji ginawe kemul, sing siji ginawe lemek. Jadi ketika yang jenis ini tadi
yang kupingnya lebar itu tadi. Kalau tidur itu daun telinganya yang satu digunakan sebagai alas tidur, dan yang daun telinganya yang satunya lagi itu dijadikan sebagai selimut tidur. Nah, jadi kupingnya lebar, sangat lebar, sehingga bisa untuk alas tidur dan selimut tidur. Ya, imajinasikan sendiri ya teman-teman. Ana maneh sing dhuwure kurang luwih sekilan. Sekilan. Ada lagi yang jenisnya itu ya dari Ya'juj dan Ma'juj itu tingginya itu hanya 1 kilan. 1 kilan itu jarak antara ibu jari dengan jari kelingking ketika telapak tangan dibuka dan jari direnggangkan, itu 1 kilan. Jadi jarak antara ibu jari dengan jari kelingking, ujung jarinya itu 1 kilan. Kemudian wilangane Ya'juj Ma'juj iku luwih akeh ketimbang wilangane menungso kang liyane Ya'juj lan Ma'juj. Jadi jumlah dari Ya'juj dan Ma'juj itu lebih banyak daripada bilangan atau jumlah manusia selain Ya'juj dan Ma'juj. Jadi ini tidak ada keterangan ya manusia pada saat itu atau manusia keseluruhan, jumlah dari Nabi Adam alaihissalam sampai dengan nanti menjelang hari kiamat tiba. Kemudian kabeh mau bakal dadi isen-isene neraka jahanam. Jadi jenis Ya'juj dan Ma'juj itu nanti akhirnya penghuni dari neraka jahanam. Jalaran ora ana sing iman babar pisan. Jadi tidak ada yang beriman sama sekali dari manusia jenis Ya'juj dan Ma'juj tadi. Penggaweane mengerusak. Jadi perbuatan atau pekerjaannya itu hanya merusak, apapun dirusak. Ing endi-endi panggonan padha jenggong kaya asu. Jadi dimanapun tempat berada, Ya'juj dan Ma'juj itu menggonggong seperti halnya anjing. Nguyuh ngising saenggon-nggon. Jadi berak ataupun kencing itu dimanapun tempat berada. Ora ono panggonan kang den anggap jember. Jadi tidak ada. Yang tidak kotor itu tidak ada karena jumlahnya bisa dibayangkan betapa banyaknya. Kemudian tidak punya kebersihan, buang kotoran dimanapun berada, sehingga apa? Seluruh bumi itu kotor. Kita lanjut lagi. Ya'juj Ma'juj iku ora mati-mati yen durung duwe anak setitike 1000. Jadi Ya'juj dan Ma'juj itu belum akan mati sebelum beranak pinak, berkembang biak, mempunyai anak minimal 1000 anak. Minimal ya, berarti kan masih bisa 1000 lebih. Yen ana sing mati badange ora dipendem, balik diramun dening kancane. Jadi ketika di antara Ya'juj dan Ma'juj tadi ada yang meninggal atau mati, bangkai atau mayatnya itu tidak dikubur, melainkan apa? Dirawat atau disimpan oleh temannya sama Ya'juj Ma'juj itu tadi. Kabeh. Nah, gajah, rajakaya, pitik, kemudian bebek, mentok,
lan gegremetan bumi kaya kudak, bekecot, ula sak piturute padha rusak sebab dipangan warasan dening Ya'juj lan Ma'juj. Jadi hewan-hewan yang ada di bumi seperti halnya hewan-hewan yang besar, gajah, kemudian rajakaya itu seperti sapi, kerbau, hewan-hewan besar itu ya. Kemudian unggas dari jenis ayam, bebek, mentok yang jenis unggas. Kemudian yang jenis-jenis melata seperti halnya ular, siput, dan lain sebagainya yang sifatnya melata, itu semuanya rusak oleh karena dimakan mentah-mentahan, jadi langsung dimakan begitu saja oleh Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian banyune Bengawan Saihon lan Bengawan Jaihon lan Telaga Tobariyah ing dalem mangsa sedina bisa satgreng sebab den ombe dening Ya'juj lan Ma'juj. Jadi air dari sungai Saihon dan sungai Jaihon dan air telaga Tobariyah di dalam waktu 1 hari itu bisa kering, kerontang oleh karena diminum oleh Ya'juj dan Ma'juj. Jadi ini tentang Ya'juj dan Ma'juj itu memberikan pemahaman pada kita. Jadi Ya'juj dan Ma'juj itu yang belum tahu mungkin makhluk yang berjumlah 2 yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Akan tetapi ternyata Ya'juj dan Ma'juj itu jumlahnya banyak sekali. Jadi seperti halnya Dajjal. Dajjal 1 orang misalnya. Ya'juj dan Ma'juj mungkin kalau ada yang belum tahu bahwasannya Ya'juj dan Ma'juj itu banyak karena bagian dari keturunan manusia. Kemudian manungsa uga akeh sing mati sebab kena jemparinge Ya'juj lan Ma'juj. Manusia banyak yang mati oleh karena kena panah dari Ya'juj dan Ma'juj. Dan dawuhake dening ba'du mufassirin kaya kang wus, ini diberitakan ataupun diinformasikan oleh sebagian ahli tafsir seperti halnya halaman berikutnya ya. Dan ngendikaake dening Imam Sa'labi kang den tulis dening Muhammad ibni Ahmad ibni Iyas Al-Hanafi ana ing kitabe aran Bada'i'uz Zuhur fi waqa'id duhur, cap-capan sing kaping pindho kang den wetokake dening Matba'ah Halabi Mesir tahun 1356 Hijriah utawa 1937 Masehi. Jadi seperti halnya sudah dikatakan oleh ahli tafsir, para mufassirin, sebagian dari ahli tafsir yang mengatakan bahwasannya, ini yang mengatakan nih dulu Imam Sa'labi yang ditulis oleh Muhammad ibni Ahmad bin Iyas Al-Hanafi yang ada di kitabnya yang bernama Bada'i'uz Zuhur
bada'i'uz zuhur fi waqa'id duhur, cetakan yang kedua yang dikeluarkan oleh penerbit Halabi Mesir. Tahunnya yaitu 1356 Hijriah atau 1937 Masehi. Ana ing bab, ada di bab Dzikru Qissasti Iskandari Dzil Qurnain. Jadi kaca nomor 182 surasane mangkini. Jadi yang ada di bab Dzikru Qissati Iskandar Dzil Qurnain. Jadi mungkin ini artinya mengingat kisah-kisah dari Alexander yang Agung atau Iskandar Zulkarnain. Jadi ini masih kerabat dari Sayyidina Khodir Balya bin Malkan alaihissalam. Halaman nomor 182 yang tertulis seperti ini. Ana ing zamane Ya'juj Ma'juj manungsa gedhe cilike akeh sing ngalami kerusakan. Jadi rusaknya bukan hanya rusak, tapi rusak secara fisik ya. Sebab den watik dening Ya'juj lan Ma'juj sarana den ruda peksa. Jadi ini diceritakan di dalam bab tersebut ketika berada di zaman Ya'juj dan Ma'juj, manusia yang besar ataupun yang kecil banyak yang mengalami kerusakan fisik ya. Oleh karena diwatik itu disetubui. Ada istilah lagi diwatik itu disetubui lewat duburnya. Oleh Ya'juj dan Ma'juj dengan cara apa? Dipaksa. Kalau binatang, kalau makhluknya yang gambarannya seperti itu tadi, mestinya ya rusak, karena secara alat sudah ukurannya beda, otomatis rusak. Walhasil susah payah manungsa ing wektu iku wus ora kena diukur babar pisan. Jadi walhasil kesusahan penderitaan umat manusia pada saat itu sudah tidak bisa diukur. Jadi betapa susahnya hidup pada masa itu. Kita lanjutkan. Jalaran penggaweane Ya'juj Ma'juj iku sifate ora nyasarake balik ngerusak tanpa angger-angger. Jadi kerusakan manusia itu tadi oleh karena apa? Perbuatan dari Ya'juj dan Ma'juj itu sifatnya tidak menyesatkan seperti halnya Dajjal yang lalu, tetapi apa? Merusak secara fisik dan tanpa aturan sama sekali. Jadi ngeri ini. Lanjut. Tandur-tanduran sing dadi pangupa jiwane menungso lan wit-witan uga padha jleput sebab den rusak dening Ya'juj Ma'juj kang banget akeh iku. Jadi tanaman, tumbuhan itu semuanya habis karena apa? Dirusak oleh Ya'juj dan Ma'juj yang sangat banyak sekali.
kabeh bumi uga letuh den ambah dening Ya'juj Ma'juj liyane Mekah Madinah Baitul Muqaddas lan Gunung Tur. Jadi seluruh bagian di permukaan bumi itu semuanya diambah didatangi oleh Ya'juj dan Ma'juj dan semuanya rusak. Ya, ada beberapa tempat yang tidak bisa didatangi oleh Ya'juj dan Ma'juj. Di sini ditulis, jadi selain Mekah, Madinah, Baitul Muqaddas dan Gunung Tur. Jadi keempat tempat tadi yang tidak rusak karena tidak bisa diambah oleh Ya'juj dan Ma'juj. Kita lanjutkan. Bumi patang panggonan mau ora bisa diambah dening Ya'juj Ma'juj. Jadi 4 tempat di bumi tadi tidak bisa diambah atau didatangi oleh Ya'juj dan Ma'juj. Jalaran bumi patang panggonan mau den jaga rapet dening para malaikat. Nah, oleh karena apa? 4 tempat di bumi tadi dijaga ketat oleh para malaikat. Jadi ini yang bisa menjaga itu besok itu hanya malaikat, power dari malaikat. Karena apa? Manusia tidak ada yang mampu untuk mengendalikan saja tidak mampu, apalagi melawan Ya'juj dan Ma'juj. Dari segi kekuatan dan dari segi jumlah manusia tidak mungkin. Ing wektu iki Ya'juj Ma'juj isih manggon ana ing sakjroné jurang sing ambane ana 150 hasta. Jadi pada saat sekarang Ya'juj dan Ma'juj masih menempati yaitu di salah satu, jadi di bumi ini mereka bertempat di salah satu jurang yang luasnya itu ada lebih dari 150 hasta. Jurang mau diapit Gunung Amlas lan Gunung Munqati. Jadi ini disinyalir bahwa posisi jurang tadi itu berada di antara Gunung Amlas dan Gunung Munqati. Gunung Amlas iku tegese gunung sing ora bisa diambah menungso sebab banget lunyune. Jadi Gunung Amlas ini dikatakan bahwasannya gunung yang tidak bisa dijangkau oleh manusia karena gunung tersebut sangat licin. Kemudian berikutnya Gunung Munqati, yaiku gunung sing mburine wis ora ana apa-apa kejaba segara. Jadi Gunung Munqati itu gunung yang di balik gunung tersebut sudah tidak ada apa-apa lagi kecuali lautan yang sangat luas. Jadi untuk teman-teman yang ahli geografi, tahu peta bumi, nah kira-kira sinyalir atau isyarat dari keterangan di sini bahwasannya di antara gunung yang sangat licin karena tidak bisa didaki oleh manusia tidak bisa ke sana, dan gunung satunya lagi yaitu gunung yang belakangnya sudah tidak ada apa-apa lagi kecuali lautan yang luas. Jadi nanti mungkin teman-teman yang tahu referensinya bisa ditulis di kolom komentar. Nanti kita belajar bersama dan siapa tahu teman-teman yang lain juga butuh informasi tentang itu. Nah, kita lanjut. Antarane gunung loro mau dipageri rapet dening waliullah.
Raja Iskandar Zulkarnain nalika taun 1530 Qablal Hijriyah. Jadi di antara gunung dua tadi itu diberi pagar atau tembok atau benteng yang sangat rapat oleh seorang waliullah juga raja, yaitu Iskandar Zulkarnain ketika tahun 1530 sebelum Hijriyah. Itu ya, tahun 1530 sebelum Hijriyah. Itu sudah dibenteng oleh waliullah, yaitu Raja Iskandar Zulkarnain, atau kalau nama lainnya Alexander yang Agung. Oke, lanjut. Pager mau kedadian sangka glogoran wesi kang di lului nganggo cor-coran tembaga. Jadi tembok atau pagar tadi dibangun dari cairan besi yang dicairkan, kemudian dicampur dengan cor-coran juga dari tembaga. Jadi paduan dari besi dan tembaga. Dhuwure ana kurang luwih 600 hasta. Jadi ketinggian tembok tadi ada kurang lebih 600 hasta. Padha karo dhuwure gunung, di sama halnya dengan tingginya gunung. Ambane ana kurang luwih 300 hasta. Jadi ini tadi tingginya ya. Kemudian ini menghitung lebarnya itu sekitar kurang lebih 300 hasta. Kemudian dawane padha karo adohe antarane gunung siji lan sijine. Jadi panjangnya itu seperti halnya jarak dari gunung satu ke gunung yang lainnya. Nah, ini yang digunakan untuk takaran atau patokan gunung mana tidak ada keterangan. Kita lanjut. Iya iku antara 100 pos. Jadi dikatakan seperti halnya antara 100 pos. Ini 100 pos ini saya kurang paham ini. Mohon maaf kalau ada yang paham, bisa ketik di kolom komentar. Kemudian pager mau saben dina sprene tansah di krowoki dening Ya'juj lan Ma'juj. Oh, jadi setiap hari ya, setiap hari. Artinya sejak dibangun tembok itu oleh Raja Zulkarnain itu tadi, tembok tadi keberadaannya itu setiap hari selalu dirongrong. Jadi istilahnya apa ya, nama dilubangi, berusaha untuk dilubangi oleh Ya'juj dan Ma'juj. Yen mangsa bengi leren, nanging ora bakal bisa budul selagi Kanjeng Nabi Isa durung temurun. Jadi kalau malam itu istirahat, tidak melubangi itu tadi, tembok itu tadi. Tetapi tidak bakal bisa melubangi tembok itu tadi selama Kanjeng Nabi Isa alaihissalam belum turun di bumi ini.
Baik, kita buka halaman berikutnya. Jadi, sudah ganti judul ya. Baik, ini mohon maaf untuk video kali ini durasinya agak panjang karena menjelaskan sifat-sifat dari Ya'juj dan Ma'juj dan apa-apa yang terkait dengan Ya'juj dan Ma'juj, termasuk temboknya, termasuk yang bangun temboknya, dan yang lain yang seperti halnya kita bahas tadi. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada masukan silahkan diketik di kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.